dimiliki oleh Ibu Winda, seorang ibu yang punya kreativitas, punya kepedulian untuk melestarikan warisan leluhur kita juga. Koleksi Ibu Winda dan sebetulnya seperti yang saya pakai ini, saya memiliki batik modern yang dipakai dengan jangkauan seperti ini. Sangat simpel dan juga bagus dengan potongan kembang. Ini batik Winda Sari. Dan sekarang pun sebentar lagi saya akan menemui narasumber pemilik dari batik Winda Sari. Seperti apa beliau memulai bisnis batik di masa lalu. Batik di mana aja banyak. Di Indonesia sudah menjadi hal yang tidak menjadi high class lagi. Siapapun memakai batik. Karena batik dijadikan menjadi hari batik. Jadi orang Indonesia harus menggunakan batik. Batik bisa dipakai dengan berbagai model, bisa dibuat dengan berbagai model juga. Warna dan coraknya apapun bisa dibuat dengan kecanggihan peralatan sekarang. Sobat sekalian, saya tadi sudah berbicara di depan bahwa saya pun akan bertemu dengan narasumber dari Batik Winda Sari. Di sini beliau pun adalah pemilik tunggal dari Batik Winda Sari. Selamat malam Bapak. Malam. Iya, saya Dinda Bapak. Saya terima kasih sekali hari ini saya bisa berkunjung di sini. Bisa berkenalan dengan Bapak. Kebetulan memang saya pribadi suka sekali dengan batik Pak. Saya pun putri daerah Sragen. Ya, alhamdulillah. Iya. Jadi kalau saya juga dari Sragen, kebetulan di Sragen ada batik itu menjadi rasa semangat saya Pak sendiri. Tolong perkenalkan dulu kepada teman-teman pemirsa Adindaku, silakan. Salam kenal, kami nama Mas Wanda dari Desa Kliwonan. Alhamdulillah saya menjabat kepala desa di Desa Kliwonan. Terus ini kaitannya dengan batik. Alhamdulillah desa wisata batik Desa Kliwonan menjadi desa wisata batik Kliwonan. Selanjutnya kami ingin mengangkat nama batik biar lebih terkenal lagi di dunia internasional. Iya, sejak kapan Bapak mulai ini? Batik-batik Bapak ini? Batik-batiknya sangat beragam ya Pak ya. Ini sejak kapan bisa memulai dan akhirnya bisa menjadi sebesar ini? Sejak tahun 2019. 2000 sekitar 2019 atau 2018? 2009. Wow, 2009. Tahun 2000 itu berarti 1999. Wah, berarti perjalanan lumayan panjang ya Pak ya. Satu tahun udah sering. Ya, memang harus melalui proses apapun ya Pak ya. Jadi bisa menjadi seperti ini. Saya waktu datang ke sini, saya nggak nyangka kalau ternyata di dalam itu banyak banget ya ini. Ini kalau pembuatannya sendiri, Pak, ini untuk di daerah Masaran sendiri di sini ya, sendiri gitu. Jadi apakah khusus masyarakat di sini yang sudah berkreasi ataupun punya alat-alat masing-masing sehingga sudah bisa membuat langsung seperti ini. Ini kan bahan-bahannya macam-macam ya, Pak ya? Iya, bahan ada yang bahan katun, ada yang sutra, ada yang dolby gitu. Yeah. Kalau yang di sini kan kita mainnya kombinasi ini ya, Gimana kombinasi antara print dengan warna gitu. Coba perhatikan. Kalau ini kan kita memberdayakan warga masyarakat sekitar. Iya, berarti ini macam di print, pakai print atau bukan tulis ya? Kalau zaman dulu. Oh iya. Tapi
Tapi ini cantik sekali warnanya. Suka dukanya Pak selama ini untuk sudah menjadi sebesar ini, suka dukanya dalam melestarikan budaya bangsa kita Pak. Ya dukanya ya kalau kita jualan terus kurang laku kan ya susah. Resiko ya Pak Resiko, ya. Resiko. Semangat terus ya Pak ya. Yang penting tetap semangat itu nanti ada jalan tersendiri. Di sini kan kalau batik itu ada pakem-pakemnya Pak ya. Ada. Kalau di sini nih Pak, sesuai dengan perkembangan sekarang, masalah batik yang paling banyak laku ataupun disukai oleh masyarakat sekitar sini, yang seperti apa? Kalau ini ya sering bakon gitu. Ya, ini yang model apa namanya ini? Yang model print. Print ya, print. Terus kainnya katun. 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 Masalahnya ini kan untuk seragam nanti satu dua Iya, ya, seragam Karang Taruna ya Pak ya. Karang Taruna RT terus Yang hajatan. Gitu hajatan. Iya, iya. Kalau yang pakem-pakem ya orang-orang Iya, yang dari keraton-keraton seperti itu. Banyak juga yang belanja seperti itu Pak, masih pakai ya pakem-pakem. alhamdulillah ada. Ini semuanya kain-kain. Di sana juga ada desain baju-baju batiknya ya Pak ya. Untuk desainnya Pak, desainernya ini dari mana? Desainernya kita ya kalau kemeja kan udah pakem Iya. ukurannya sama. Iya, kalau kemeja seperti itu aja gitu ya kalau laki-laki ya. Kalau desainer ini kan ya kita mengikuti tren zaman sekarang. Iya, pasti kan ada ide-ide lah gitu ya dari desainernya dari sendiri ya Pak ya. Iya. Desainer sendiri. Kemudian kalau untuk pembuatan kain-kainnya nih Pak, bahan-bahan untuk dalam pembuatannya gitu ada tempat tersendiri yang ada membuatkan coraknya, pemasangannya gitu ya. Oh di sana Bapak itu nggak ada, mungkin karena ini kita di malam hari ini pemirsa, jadi karena waktunya juga sudah mepet, ini pun saya beruntung sekali sudah bukan jam operasional toko sebenarnya. Tapi saya bersyukur, terima kasih ya Pak, saya diterima di sini. Jadi tidak bisa mengikuti belajar proses membatiknya ya Pak ya. Iya. Ada di sana ya Pak ya. Nah, jadi sebenarnya di sini lengkap ya Pak, baik dari prosesnya, baik dari batik tulisnya ada ya, kemudian pewarnaan. Coraknya motif bikin motifnya. Kalau pewarnaan tetap ada bedanya. Ada bedanya. Kalau ini kan khusus printan langsung di print langsung keluar warnanya. Oh iya, jadi sudah ada cetakan sendiri gitu ya untuk menggambar seperti ini gitu. Berarti Tulis nanti khusus warna alam. warna alam. Oh, jadi dari kalau misalkan hijau itu pakai. Terus selain itu juga bahannya juga kan lain. Kalau yang terus kan kain yang lebih halus lah. Ya, yang sutra ya. Untuk Katun yang primis yang oh ada juga ya. Ini motifnya banyak sekali. ya, harus kreatif. Harus kreatif ya, betul. Ya sampai sekarang kita masih kerjasama dengan online mengikuti zamannya. Kalau dulu kita kan pas waktu penjualannya door to door langsung ke misalnya ke Malang, Surabaya kan langsung terjun sendiri. Oh Terus alhamdulillah sampai sekarang ya dari langganan-langganan sudah datang sendiri, tinggal penyebar. ya, berarti sudah punya pasar sendiri dan sampai sekarang bisa memenuhi pasaran itu ya Pak ya, dari pesanan dari beliau-beliau entah dari mana gitu. Yang paling banyak Pak digemari oleh mungkin di daerah lain selain di Sragen sendiri, di mana paling banyak pesanan gitu dari daerah lain? Dari Klaten ada, Klaten. terus luar Jawa. Luar Jaya Pak ya. Mudah-mudahan Dan semakin banyak yang mengenal, semakin banyak tahu batik Windasari di Masaran. Kliwonan ya Pak? Kliwonan ini mudah-mudahan semakin banyak yang tahu dan akan datang
ikut menyemarakkan dan juga ikut memakai batik Windasari. Yang penting cintai batik. Ya, cintai batik. Kan sekarang juga sudah ada Hari Batik Nasional. Ya, jadi semua orang Indonesia harus pakai batik. Anak-anak milenial harus pakai batik. Karena batik pun bisa dibikin modif apa saja bisa. Saya cuma memakai kain, nggak pakai ini sudah bisa menjadi seperti ini. Kita pun harus bisa berkreasi dengan apa yang ada di sekitar kita. Terutama kita punya batik yang sudah menasional, juga sebenarnya sudah mendunia. Sobat Adindaku, selain saya ditemani oleh Bapak Aswanda, pemilik dari Batik Windasari, saya juga ditemani oleh Bapak Yosef, beliau dari Disporapar Sragen, Kabupaten Sragen, di mana beliau pun sangat memperhatikan kreativitas anak-anak muda sekarang. Bapak punya batik Windasari, dan punya semangat juga untuk anak-anak muda gitu. Gimana kira-kira peran dari Dinas Pariwisata nih Pak? Dimana tadi saya dengar kalau di daerah Kliwonan ini menjadi pasar batik ya. Nah, gimana Pak peran dari Dinas Pariwisata? Peran Dinas Pariwisata saat yang utamanya adanya kegiatan kerajinan batik di Kliwonan ini, yang pertama sangat mendukung, yang kedua ini berusaha untuk mempromosikan bahwa di Kliwonan ini salah satu sentra batik di Kabupaten Sragen yang menjadi penyuplai utama batik Solo. Jadi batik Solo itu hampir sebagian besar disuplai dari daerah di sini. Kliwonan, Pilang, satu Sari. Tepung Sari ya. Itu. Kemudian selanjutnya karena adanya potensi ini, mau tidak mau kalau hanya menjadi penyuplai kan tidak oke kalau sekarang ini. Makanya dengan beliau kita setting di Kliwonan ini menjadi desa wisata batik yang insya Allah dalam waktu dekat ini sudah nanti akan dibentuk dan akan membuat event-event yang tentunya semua warga, semua pengunjung, wisatawan bisa datang ke sini untuk melihat event tersebut dan nanti membeli batik dengan harga yang Lebih murah. lebih baik daripada yang di Solo. Ini bukan iklan tetapi kenyataan. Ini lihat ini. Wow. Ya. Iya. Ini bisa untuk seragam, bisa untuk kalau misalnya sekarang ini zamannya penjualan online, teman-teman yang suka jualan online bisa menjadi reseller ya Pak? Iya, menjadi reseller. Sekarang modelnya seperti itu. Itu. Khasnya sendiri dari batik Sragen itu seperti apa Pak? Atau pakemnya, atau mungkin ya. Kalau yang di Sukan. Ya, jadi ini pada awalnya ya, batik khasnya Sragen itu sogan. kan mungkin Motif pakem Sidomukti sogan. Ini kalem ya, mungkin pakai warnanya warna alam. Ini dibikinnya ditulis ya Pak ya? Iya. Ininya bikin jadi lebih kelihatan elegan dan anggun kalau dipakai sepertinya. Sidomukti ya Pak ya? Iya. Seperti ini. Bisa didekat sedikit kali ya. Ini tuh saya aja yang mendekat. Nah, nih. Ini batik khasnya Sragen. Karena pasti di setiap daerah itu batik-batik ini berbeda-beda punya khasnya. Begitu juga dengan batik yang pesisir gitu, yang saya tahu kalau batik yang pesisir itu banyak dengan corak yang lebih berwarna-warni, warna-warnanya lebih tegas dan lebih jelas. Nah, ini di Sragen ini sangat kalem. Kalau kita lihat sangat berbeda. Ini sangat kalem. Oh ya, ini digunakan untuk kain untuk pakaian pengantin ya Pak ya, untuk pengantin. Jadi nanti warga Sragen jangan lupa kesini mau pengantin nanti. Nah, pakainya Sidomukti ya. Saya juga mau pakai. Selain pengantin boleh nggak? Selain pengantin boleh nggak? makanya Iya, masih belum menikah gitu. Atau Atau sudah menikah?
harus sudah menikah. Harus sudah menikah baru boleh pakai ini. Oh, jadi memang ada Kan kalau ini kan harusnya untuk khusus pengantin. untuk khusus pengantin saja. Selain itu tidak boleh dipakai. Selain itu ya kalau untuk hajatan, untuk acara resmi ya itu aja, tapi untuk acara-acara lain Berarti motifnya itu banyak banget ya. Saya mungkin kalau acara pengantin kan pengantinnya pasti ada pakai ini filosofinya. sama wahyu tumurun. Wahyu Tumurun, ya. Sito Mukti, Wahyu Tumurun. Wahyu Tumurun ini saya suka. Wahyu Tumurun saya ada. Wahyu Tumurun pun beda-beda ya Pak ya. Mungkin kalau Sragen dengan Solo ada bedanya nggak Wahyu Tumurun? Wahyu tumurun kan itu kan ada yang wahyu tumurun anggur, ada yang wahyu tumurun ukel, wahyu tumurun beda, macam-macam. Oh gitu, ya. Soalnya saya lihat kalau Wahyu Tumurun Solo agak gelap gitu ya. Terus yang Jogja itu agak terang. Itu aja sih. Cuma saya Ya, kalau pewarnaan itu kan udah yang penting wahyu tumurun ini jenisnya kan ada beberapa. Jadi unik ya, ini namanya juga Sito Mukti. Ada maknanya Pak, mungkin filosofinya. Siapa yang mau menerangkan ini Bapak? Sito Mukti. Sito berarti jadi, Mukti berarti apa? Mukti itu derajatnya meningkat. Ya. Yang ini, kalau ini Ini situ derajat. Sito derajat. Situ derajat. Ada lagi Sito derajat. Situ derajat. Ini lebih kalem ya, lebih soft. Ini yang pakai orang tua. Oh, yang pakai orang tua. Orang tua pengantin. Jadi kalau pengantinnya memakai Sito Mukti, Dan ada yang pakai kerudung, ada yang pakai ini. Kalau yang orang tua pakai kerudung ya berarti yang membawa. tangannya. Iya, iya. Ada ya, apa namanya kalau untuk 7 bulanan? Ini juga ikut. Ini bisa. Terus cakar, terus sendiri. Terus kalau habis melahirkan itu ada juga nggak? Ada ya. Di hari-hari apa tuh? 5 hari ataupun 40 hari? Banyak. Untuk perayaan ini, kalau untuk kalau ini secara Jawanya itu. Kalau untuk perayaannya untuk itu ya saya sih masalahnya itu kan ya konean Masing-masing Pak. Nah, Klan. Oh iya iya. jadi itu masing-masing. Iya, sehingga nanti mereka pasti menggunakan sesuai ya. Tadi saya mendengar akan membuat roadshow atau apa tadi festival gitu ya. Ini ide dari mana nih? Atau dari Bapak atau dari pemerintah daerah? Saling berkesinambungan antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan warga harus saling bersinergi Iya. biar bisa mewujudkan yang khususnya wisata tahunan bisa terwujud dan bisa mengangkat pemerintah kabupaten lebih berkembang. Kenapa batik itu dulu dimulai dari keraton? Apa dulu yang menggunakan hanya orang-orang keraton? Terus yang kedua, saya pernah mendengar ada motif yang tidak boleh dipakai oleh orang biasa. Iya. Apa aja bisa. Mungkin ini bisa menjadi Kalau tambahan. Iya. yang sepengetahuan saya, kalau batik kan dulu zamannya dulu kan orang yang pakai kan orang khususnya orang keraton kan. Iya. Orang keraton terus yang batik ya warga-warga masyarakat biasa. Terus akhirnya ya itu batik harus pakai orang keraton terus untuk yang tidak boleh dipakai itu sepengetahuan saya batik parang. Parang yang tadi, yang biru tadi masuk parang ya Pak ya? Di parang. Itu parang ya? Ya. Iya. Tapi sekarang semuanya boleh. Sekarang ya kalau khususnya orang keraton ya itu masih memakai itu adat. Kalau warga masyarakat kebanyakan udah Sudah yang lebih kompleks lah ya. mirip ATPM. Ini saya tuh apa ya namanya? Ini luar biasa dengan kreasi-kreasi seperti ini ya. Bayangkan dengan sekian banyak ini tidak ada yang sama. Yang walaupun sama kan mungkin speking gitu ya, masih wajar segini. Ini loh, yang pembuatnya ini loh, dalam penggambaran ini kan punya imajinasi yang sangat luar biasa. Ya Pak ya. Bisa di close up. Ya. Bentar, ini kalau dari nama batiknya sendiri apa namanya Pak? Itu motif kontemporer. Motif
kontemporer. Kontemporer. Gabung-gabungan ada ini kan ada tutung, Ya, sip banget. ada burung kan. Iya, iya. Hmm. Warnanya juga bagus. Pemilihan warnanya pas. Ini tadi Dolby. Dolby. Kalau ini Sutra. Bukan yang seperti Oh, ini seperti yang saya pakai. Apa ini jenis namanya? ini namanya Sutrakan. Sutraka. Ya, ini adem, Bukan Paris. jatuh. Jauh banget Pak Paris. Kenapa dikasih nama Paris? Tempat ya Untuk pengembangan batik, apakah hanya terbatas dari kain saja, Pak? Artinya mungkin kaos atau aksesoris yang lain yang katanya dengan batik. Karena dengan kalau anak-anak muda terutama kan, kalau saya untuk mencintai dan melestarikan batik, kami udah sebagai pemerintah desa, wih, kami udah mengimbau kepada ibu guru semuanya untuk ekstrakurikuler harus latihan tulis. Jadi sedini mungkin harus diperkenalkan cara membatik biar tidak hilang. Terus untuk kaos, untuk apa meja nanti kan tinggal kreasi masing-masing sendiri. Yang penting kita bisa belajar batik, diperkenalkan dengan seusia dini. termasuk motif-motif ya Pak. Kalau saya kadang-kadang agak sedikit setelah tahu misalnya motif parang itu tidak boleh sembarangan, wahyu tumurun kayak sembarangan, berarti yang motif itu nggak boleh untuk, mohon maaf, tapak nggak boleh ya. Harusnya ya, tapak meja gitu. Baik Bapak, saya terima kasih banyak sudah diterima di sini, sudah mendapatkan sharing, saya juga mendapatkan ilmu. Saya berdoa mudah-mudahan bisnis Bapak, batik Bapak bisa semakin lancar dan Amin. sukses. Baik Sobat Adindaku, terima kasih sudah menyaksikan kami. Hari ini kami bersama Pak Yosef dari Dispora Park Kabupaten Sragen bersama Pak Aswanda dari Batik Windasari, Desa Kliwonan. Mari kita budayakan batik. Kita bersama-sama mengangkat kreativitas warisan budaya leluhur kita. Sampai jumpa.